Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu doakan kita semua sehat-sehat dan dalam keadaan baik dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Pada pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Dan setelah mempelajari materi pada hari ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, kemarin kamu telah mempelajari tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ternyata perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat Indonesia di berbagai bidang. Kebijakan yang diterapkan pemerintah kolonial ternyata sangat merugikan bangsa Indonesia. Nah, apa saja dampak, apa saja pengaruh yang dirasakan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan? Kita akan membahas ini satu persatu. Yang pertama adalah monopoli dalam perdagangan. Pengaruh monopoli dalam perdagangan di Indonesia, petani dipaksa hanya menjual hasil pertaniannya kepada VOC. Masih ingat ya, VOC itu apa? Dia adalah Belanda, Badan Perdagangan milik Belanda, yang memaksa petani-petani kita itu untuk menjual hasil pertaniannya dengan harga yang sangat rendah. Sebaliknya, VOC menjual kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Tentunya di saat kita dapat menjual kembali suatu barang dengan harga yang tinggi, dengan modal yang kecil, tentu akan berdampak kepada keuntungan yang besar. Dan inilah yang terjadi di Belanda. Belanda memperoleh keuntungan yang sangat besar dikarenakan menerapkan sistem ini. Yang kedua adalah kebijakan kerja paksa. Nah, bagaimana pengaruh kebijakan kerja paksa? Rakyat Indonesia dipaksa bekerja, tidak digaji, asupan makanannya tidak diperhatikan. Akibatnya ribuan penduduk meninggal dikarenakan kelaparan dan terserang berbagai macam penyakit. Contohnya ini adalah pembangunan jalan dari Anyer ke Panarukan sepanjang 1000 km. Ini menelan begitu banyak korban jiwa. Ada beberapa buku yang menyebutkan juga bahwa pembangunan jalan dari Anyer ke Panarukan ini secara otomatis di situ juga terdapat kuburan massal dikarenakan banyaknya masyarakat Indonesia yang meninggal pada saat itu. Kamu bisa membaca juga di buku paket kamu ya. Silahkan untuk memperdalam pengetahuannya, silahkan dibaca. Nah, kemudian sistem sewa tanah. Bagaimana pengaruhnya? Sistem ini menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal sebenarnya tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Jadi ada Gubernur Jenderal Raffles namanya, yang berpendapat bahwa tanah yang dimiliki petani pribumi itu sebenarnya kan tanah raja-raja. Nah, dikarenakan tanah raja ini kan udah berpindah nih kekuasaannya ke pemerintah Inggris. Secara otomatis rakyat wajib memberikan sesuatu yang sebelumnya diberikan kepada raja. Raja pribumi ini sebelumnya kan diberikan seperti ya uang sewa. Jadi wajib juga setelah berpindah tangan ke Inggris, rakyat wajib memberikan bagaimana dahulu rakyat memberikan kepada raja pribumi. Jadi seperti sewanya itu harus dibayarkan juga ke pemerintah Inggris. Walaupun sebenarnya kondisi kepemilikan tanah itu sebenarnya bukan milik raja lagi, tapi milik petani. Kemudian adanya tanam paksa. Penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor. 1/5 itu kira-kira seberapa? Kalau kamu punya tanah 1000 meter persegi, 1/5-nya kira-kira 200 meter persegi itu harus kamu tanamin dengan tanaman wajib. Tanaman wajibnya apa aja, Bu? Kopi, kakao, kemudian tanaman-tanaman lain yang berkualitas ekspor di Eropa. Tapi ternyata lebih dari 1/5 tanah masyarakat itu ditanami tanaman wajib. Lebih.
Sampai berapa banyak? Sampai setengahnya wajib menanam tanaman yang diminta pihak Belanda. Kemudian tanah yang digunakan untuk tanaman wajib semula bebas pajak. Namun pada prakteknya tetap dikenakan pajak. Bagaimana dengan penduduk yang tidak memiliki tanah? Penduduk tersebut melakukan kerja wajib yang semula tuh disepakati 66 hari. Namun pada praktiknya waktu yang ditentukan melebihi batas dan tidak diberikan imbalan yang setimpal. Bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat kita? Tentunya korban jiwa semakin banyak, jumlah kematian tinggi, kelaparan di mana-mana, dan kekurangan gizi. Bayangin kamu kerjanya capek, gak dikasih makan, gak dikasih waktu istirahat, pasti kan kesehatannya drop, berdampak kepada kematian. Nah, jadi inilah beberapa kondisi, beberapa pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada masa penjajahan bangsa-bangsa barat. Khususnya Belanda, karena memang Belanda paling lama menjajah negara kita. Nah, sekarang yang menjadi tugas kamu adalah, apakah menurut kamu penjajahan itu sudah selesai? Apakah penjajahan di bangsa kita sekarang ini masih ada? Kalau masih ada, penjajahan seperti apa? Tolong kamu jelaskan, kamu berikan pendapat, dituliskan di buku catatan. Bagaimana penjajahan di masa kini? Apakah masih ada ataukah sudah tidak ada? Atau sebenarnya ada, tapi bagaimana bentuknya? Silahkan kamu tuangkan pendapat kamu, bebas, karangannya bebas, yang penting menggambarkan kondisi penjajahan di Indonesia sekarang kalau memang masih ada. Mungkin ini saja yang bisa Ibu sajikan dalam pembelajaran kita hari ini. Apabila ada hal-hal yang tidak kamu pahami, silahkan bertanya. Boleh via chat, WhatsApp, ataupun secara langsung juga boleh. Dan tugasnya dikumpulkan hari Rabu depan, tanggal 17 Maret 2021. Dan atas perhatian anak-anak Ibu semua, Ibu ucapkan banyak terima kasih. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.